Oke, halo Ri. Halo, halo. Oke, aman ya? Lagi di kosan apa di mana nih? Di kosan sih. Ini suaranya lancar ya? Aman, aman. Kedengeran, kedengeran. Koneksinya apa gimana? Lagi jelek. Kosannya lagi mati. Oh, off cam aja berarti ya. Aman lah. Oke, hari Kamis ada ini ya, apa? Ada kuis ya? Yuk, UTS Matis hari apa? kayaknya sih Kamis atau Jumat. Oke. Kamis atau Jumat depan ya? Oh, Oke, berarti masih ada seminggu lah ya. Udah mulai nyicil-nyicil. iya udah mulai sih, tapi di matkul lain sih. Matkul apa? Orkom. Kayak sih yang paling belum dipelajari sih kayak PRD itu, Pancasila dah, Ya sama-sama lah, bener Pancasila itu. mah. Duh, Pancasila, Pancasila. Oh, ada UTS Pancasila. Ada tuh, Oh ada. Soalnya waktu gua cuman project doang. ada Jadi ada males. tugas juga. Wah, ribet juga Cuma ya. ya gitu, Cuman dikit lah ya. harusnya. Oke. Coba PPT gua udah kelihatan belum? Udah. Oke, aman ya. Oke, kita bahas bentar doang berarti ya. Ini barisan. Tapi emang susah nggak ini barisan? Tadi sih udah nyoba-nyoba sih soalnya. Mm-mm. Aman lah ya. Bisa lah ya. Tapi kita coba review aja ya. Aman. Oke, coba ya. Oke. Kan materinya barisan, rekursi, sama relasi recurrence ya. Nah, kalau untuk barisan sebenarnya konsepnya sama kayak kalau kita belajar dulu ya kemarin di SMA sebetulnya. Jadi barisan itu atau deret gitu ya, itu sebetulnya adalah kumpulan elemen aja, tapi yang terurut gitu ya, ordered list gitu. Jadi sebuah barisan itu secara definisinya adalah sebuah fungsi dari suatu himpunan bilangan bulat, biasanya N atau P ya. Jadi barisan itu terdiri dari bilangan bulat ya, bisa bilangan bulat positif atau negatif gitu ya, yang dia dipetakan ke sebuah himpunan S gitu ya. Jadi misalkan eh, kita bisa Pak memandang misalkan bilangan asli gitu ya. Nah, bilangan asli kemudian kita punya S-nya yaitu 2, 4, 6, 8. Nah, atau sepertiga, seperlima, sepertujuh gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya adalah sebuah fungsi, sebuah pemetaan gitu. Jadi kalau aslinya itu sebetulnya si S itu bisa diproduce dari si N ini. Jadi lewat sebuah fungsi gitu yang menerima sebuah himpunan bilangan bulat ya. Jadi F yang memetakan dari si N ke sebuah himpunan katakanlah S gitu ya. Gitu. Jadi sebetulnya barisan itu sebuah fungsi gitu. Nah, yang biasa jadi objek pembicaraan kita adalah si F-nya itu, functionnya itu apa? Aturan apa yang bisa membuat kita bisa berangkat dari awalnya N menghasilkan jadinya S gitu ya. Nah, untuk menyatakan sebuah barisan, maka kita bisa gunakan notasi kurung kurawal AN gitu ya. Di mana AN ini artinya adalah isinya adalah berarti ya A1, A2, A3 sampai dengan AN gitu ya. Nah, biasanya kita bisa menyatakan si barisan itu dalam sebuah formula gitu ya untuk setiap N gitu ya. Biasanya N-nya ya tergantung, bisa N-nya mulai dari 1 atau mulai dari 2 gitu ya. Tapi biasanya bergantung dari soalnya gitu ya.
Nah, dan juga kita lihat ya, misalkan AN di sini ya, AN adalah 2N untuk N sama dengan 1 sampai dengan ya tak hingga gitu ya. Nah, kita bisa berarti membentuk barisan-barisannya, misalkan kita ingin mencari suku satunya, suku keduanya, suku ketiga, dan seterusnya gitu ya. Nah, gimana untuk mencari sukunya? Ya kita tinggal masukin ke dalam fungsinya gitu. Nah, berarti kalau misalkan A1 berarti N-nya jadi 1 kan, berarti 2, 4, 6, dan seterusnya gitu ya. Nah, dengan demikian pada contoh ini fungsi yang menjadi pemetaan itu adalah si AN-nya itu adalah si sama dengan 2N. Nah, jadi ini tuh sebetulnya adalah fungsi yang menghasilkan barisan ini, gitu. Yang awalnya jadi yang sebelumnya dari definisi sebelumnya bisa kita bilang N itu adalah sebagai si domainnya ya. Dan S ini adalah si hasilnya, yaitu berupa si barisan yang mau kita tuju gitu. Gitu ya. Nah, jadi kita lihat contoh, ini beberapa barisan dengan formulanya gitu ya. Nah, ini mungkin ada beberapa yang masih yang gampang gitu ya, misalkan ini kan polanya +2 ya, atau ini +2 lagi gitu kan ya. Nah, ini kita bisa pakai formula yang di SMA kan. Kalau kita ingat rumusnya kan UN sama dengan A ditambah N-1 kali B ya, ini untuk aritmatika. Kemudian kalau misalkan dia geometrik, itu berarti AR pangkat N-1 gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Tapi ada beberapa juga ya barisan yang ternyata dia bukan barisan aritmatika maupun geometrik gitu, tapi tetap kita masih bisa mendapatkan polanya gitu. Misalkan 10, 50 ya, kalau kita lihat ini dikali berapa? Dikali 5, ini kali 5 lagi. Oh ini masih geometri ya. Nah tapi mungkin fungsi-fungsi yang lebih barisan-barisan yang lebih kompleks misalkan 0, 3, 8 ya. Ini +3, +5, plus berapa ini? +7 ya. Jadi ini konsisten, selisihnya juga konsisten bertambah gitu ya, +2 gitu ya. Nah, ada juga kita bisa punya namanya string gitu ya. Jadi string itu sebetulnya barisan juga gitu, barisan dari karakter gitu, yang berbentuk A1 sampai AN ya. Jadi dia berhingga gitu ya, yaitu sebanyak AN gitu. Nah, panjang string S itu adalah jumlah karakter dalam string tersebut. Dalam hal ini berarti panjangnya adalah N gitu ya. Panjangnya adalah N N N lah gitu ya. Contoh informatika berpanjang 11 atau ini juga dipandang sebagai string gitu ya. Nah, kalau di pemrograman ya biasanya kita pakai ini ya, tanda kutip untuk menandakan dia itu adalah string gitu ya. Jadi 10100 101 gitu ya. Ini adalah sebuah string biner karena hanya terdiri dari 1 atau 0 gitu dengan panjangnya 8 bit. Nah, kita juga bisa melambangkan string yang kosong dengan lambda gitu ya. Jadi lambda itu adalah string berpanjang 0 gitu. Nah, barisan itu bisa dijumlahkan gitu ya. Jadi misalkan kita punya sebuah barisan A1, A2, A3 ya, untuk menjumlahkannya ya berarti kita tinggal jumlahkan kan sebetulnya A1, A2, A3 dan seterusnya gitu ya. Sampai dengan AN ya. Karena pasti dia berhingga ya. Eh, biasanya kita misalkan biasanya kalau untuk mencari jumlah ya kita harus tahu loh, harus tahu dong batasnya sampai mana gitu. Ya batasnya sampai N gitu misalkan gitu ya. Nah, tapi lebih umum lagi kalau misalkan kita mau mulai barisannya itu kita mau menjumlahkan dari M sampai N gitu ya. Maka notasinya kita bisa pakai yang namanya notasi sigma atau notasi sumasi gitu ya. Di mana notasi ini menyatakan penjumlahan dari A, dari barisan A dimulai dari indeks ke M berjalan sampai indeks ke N gitu kan ya. Jadi ini sebetulnya kalau diekspansi ini berarti jadinya apa? AM tambah AM+1 ya. Nah, dia incremental ya. Jadi pertamanya +1 gitu ya. Sampai dengan AN gitu. Nah, jadi inklusif AM dan AN termasuk gitu ya. Nah, jadi K ini adalah indeksnya, indeks sumasi atau dummy indeksnya gitu ya. M itu adalah batas bawah dan N itu batas atasnya gitu. Jadi kalau misalkan kita ditanya misalkan kita mau menjumlahkan dari
sampai 5 dari K kuadrat, ya kita tinggal substitusi aja 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat gitu ya. Kita dapat 55 gitu. Tapi bisa juga sebetulnya, nah yang menarik adalah batas bawah summasi itu bisa digeser sebetulnya. Bisa digeser. Jadi misalkan kita ingin menjumlahkan dari 1 sampai 5 dari K kuadrat gitu kan ya. 1 sampai 5 dari K kuadrat. Jadi sebetulnya kan representasinya adalah 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Nah, tapi di sini misalkan pengen diubah, kita nggak mau K-nya mulai dari 1, tapi K-nya mulai dari 0. Nah, karena awalnya 1 sampai 5, 1 sampai 5 itu kan berarti ada 5 indeks ya. Ada 5 suku kan. Nah, berarti kalau misalkan dari 0, kalau misalnya mau dari 0 berarti batas atasnya juga harus sama indeksnya, jumlahnya. Harus menghasilkan jumlah barisan yang sama gitu ya. Itu sebanyak 5 gitu ya. Nah, cuman kalau misalkan langsung 4 sampai 0 dari K, ini kan representasinya berubah. Bukan lagi 1 kuadrat, 2 kuadrat sampai dengan 5 kuadrat, tapi malah 0 kuadrat sampai dengan 4 kuadrat. Nah, maka dari itu kita harus ubah dengan menambahkan 1 gitu ya. Jadi yang namanya summasi ini boleh diubah batasnya, tapi juga biasanya berkonsekuensi terhadap si sukunya ini juga harus berubah gitu. Aturannya itu juga harus berubah. Dari yang sebelumnya aturannya AN ini sama dengan AK sama dengan K kuadrat. Di sini berarti jadinya AK sama dengan K plus 1, tapi dengan K-nya ini mulai dari 0 sampai hingga gitu ya. Oke. Nah, bisa juga contoh lainnya adalah summasi itu dapat dipecah. Jadi kalau misalkan dari 1 sampai 100 ya, kita bisa menghitung dari 1 sampai 49 dulu, baru 50 sampai 100. Ini sama aja karena representasinya kan apa? Ini kan 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat ya. Nah, ini kalau sampai 49 berarti kan ini 49 kuadrat. Nah, ketika misalkan kita mau sampai 100 berarti ini tambah lagi 50 kuadrat sampai dengan 100 kuadrat gitu ya. Oke. Nah, ini beberapa rumus yang bisa dipakai gitu ya. Nah, ini deret geometri, deret aritmatika ya asumsinya udah tahu lah ya. Nah, ini dengan asumsi R tidak sama dengan 0, rumusnya adalah AR pangkat N plus 1 kurangi A dibagi R min 1 gitu kan ya. Ini untuk kalau misalkan K ya, kan biasanya kalau di SMA belajarnya UN sama dengan AR pangkat N-1. Nah, kalau ini baru jumlahannya adalah AR pangkat N, atau langsung aja ya. A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Gitu ya. Tapi sama aja. Sama aja. Nah, ini kenapa? Kenapa N plus 1? Karena ini K-nya sama dengan 0. Berarti sukunya sebetulnya ada sebanyak N plus 1 di sini. Bukan sebanyak N gitu ya. Makanya jadinya di sini N plus 1. Oke. Nah, ini yang penting, yang bawah. Nah, pada deret aritmatika misalkan. Deret aritmatika berarti dari K sama dengan 1 sampai dengan N gitu ya. Maka ini kan berarti 1 tambah 2 tambah 3 dan sampai dengan N gitu kan ya. Nah, berarti kita bisa pakai ini adalah N plus 1 per 2. Kalau misalkan K kuadrat dia adalah ini. N plus 1 dikali 2 N plus 1 bagi 6. Nah, kalau K pangkat 3 ini sebetulnya, kalau notice nih, ini sebetulnya sama saja dengan apa? N plus 1 bagi 2 di kuadrat. Which is apa? Which is N plus 1 bagi 2 itu adalah sigma dari K kuadrat. Sigma K1 sampai dengan N dari K, sorry ya. Kemudian di kuadrat, itu maksudnya. Jadi sebetulnya bisa kita bilang bahwa penjumlahan itu sama saja dengan penjumlahan dari suku tersebut tanpa di pangkat 3-in ya. Kemudian di kuadrat gitu. Nah, kemudian kalau misalkan X pangkat K dia adalah dari 1 min X ya. Kalau untuk mutlak X-nya kurang dari 1 gitu kan ya. Ini untuk penjumlahan tak hingga ya. Dan kalau misalkan ada konstantanya Kx pangkat K min 1 dengan mutlak X kurang dari 1, maka dia jadinya 1
dibagi 1 min X wadah. Tapi ini jarang dipakai gitu ya. Oke, kalau untuk contoh kita lewatin. Nah, sumasi ganda itu adalah sumasi yang penjumlahan yang sifatnya dia berulangnya 2 kali gitu ya. Jadi kalau misalkan di pemrograman kan berarti for-nya ada 2 kali. Jadi for bla 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 gitu kan ya, kemudian ada for lagi. Nah, ini sumasi 2 kali kalau dalam pemrograman gitu ya. Berarti di sini kita bisa melakukan sumasi ini dengan cara gimana ya? Pertama kita lakukan dulu yang di dalam gitu. Nah, karena dia berjalannya J dulu baru si I, maka nanti yang si I-nya itu akan nanti seperti ini, akan dianggap sebagai konstanta gitu ya. Walaupun dia sebetulnya kan variabel yang nanti akan kita increment juga, tapi kita asumsikan bahwa dia sebuah konstanta. Makanya jadinya ini I ya, karena dari 1 sampai 3 berarti jadinya 1 I plus 2 I plus 3 I gitu ya. Sama dengan 6 I. Nah, baru ini disumasi lagi dari I sama dengan 1 sampai 4 gitu ya. Contoh ya, ini dari pemrograman ya. Ini kan berarti kalau secara notasi sumasi, ini yang di dalam itu berarti dia dari 1 sampai J. Ya. Oh, ini apa ditanya? Berapa kali operasi plus dilakukan? Nah, operasi plus ini kan ini. Jadi kalau operasi plus ini kan berarti dilakukan hanya sekali kalau kita melihat daripada sudut pandang si yang di dalamnya dulu nih. Berarti ya, kita akan melakukan dari K sama dengan 1 sampai J. Nah, operasi plusnya dilakukan sekali gitu. Tapi operasi ini pun juga diulang lagi beberapa kali. Nah, dari sini dia diulang dari J-nya yang sama dengan 1 sampai dengan 10 gitu. Nah, jadi ini akan caranya gimana? Berarti ini kan akan berulang sebanyak J gitu kan ya. Jadi ini akan jadi J ya, karena 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak J gitu ya. Jadi samanya J. Ini J sama dengan 1 sampai dengan 10. Berarti ini adalah penjumlahan aritmatika ya. Berarti N pakai N plus 1 per 2. N-nya 10 kali 11 bagi 2. Ini 55. Oke. Nah, ini beberapa latihan ya. Oke, ini cukup gampang ya karena kita udah tahu nih batasnya udah jelas gitu ya. Kita tinggal ngulinya aja gitu ya. Nah, sekarang rekursif ya. Kalau rekursif gimana? Rekursif itu adalah sebuah objek dikatakan rekursif kalau dia mendefinisikan dirinya sendiri menggunakan dirinya sendiri gitu. Tapi biasanya gitu ya, dalam konteks yang lebih kecil gitu, dalam ukuran yang lebih kecil gitu ya. Jadi kayak misalkan AN adalah sebuah barisan misalkan gitu ya. Di mana atau contoh paling sederhana adalah Fibonacci gitu ya. Fibonacci. Fibonacci itu dia mengatakan apa? Bahwa sebuah barisan Fibonacci dihasilkan dengan cara menjumlahkan suku sebelumnya dan 2 suku sebelumnya gitu kan ya. Berarti katakanlah suku dari Fibonacci itu Fn. Tapi dia bilang bahwa si Fn ini dinyatakan oleh suku sebelumnya dan 2 suku sebelumnya. Berarti Fn itu dinyatakan oleh Fn-1 ditambah Fn-2. Nah, tapi definisi ini kurang lengkap untuk sebuah barisan rekursif, sebuah persamaan rekursif. Kenapa? Untuk sebuah barisan Fibonacci untuk sebuah barisan rekursif dihasilkan perlu yang namanya basis gitu ya, basis dan ekspresi rekursifnya gitu. Nah, kenapa perlu basis? Karena dengan menggunakan basis kita bisa menghasilkan barisan-barisan selanjutnya gitu dengan menggunakan basis yang ada gitu. Jadi basis itu penting untuk kita istilahnya menghasilkan deret-deret selanjutnya gitu. Karena kalau misalkan ya kalau di coding itu kalau misalkan nggak ada basis kan berarti dia akan melakukan pemanggilan secara tak hingga gitu kan ya, karena tidak ada basis gitu. Misalkan hitunglah F10, dia akan menghitung berarti F9, F8. Gimana hitung F8 ya? Terus aja F9 itu adalah F8, F7 gitu ya. Nah, ini akan terus. Kalau nggak ada basis maka tidak akan
Dapat gitu ya, nilai F8-nya berapa, F7-nya berapa. Nah, sampai kalau ada basis ya, misalkan F3 itu adalah F2 tambah F1. Nah, basisnya itu biasanya kalau di Fibonacci itu F1 adalah 1, misalkan aja ya, F2 ini adalah 1 juga misalkan gitu ya. Berarti F3 itu adalah 2 gitu ya. Nah, kalau F3 tahu, F4 bisa dicari juga gitu dan seterusnya. Oke, itu contohnya. Jadi kalau kita lihat eh, kalau jadi rekursif, sebuah objek dikatakan rekursif kalau dia menggunakan terminologi dirinya sendiri. Proses mendefinisikannya itu disebut sebagai rekursi. Jadi rekursif itu objeknya, rekursi itu proses mendefinisikan objeknya. Ya ini contoh ya rekursifnya kayak gini gitu ya. Jadi gambar ini misalkan Fn-nya gitu kan ya. Nah ini adalah Fn min satunya gitu kan ya. Nah ini sebetulnya kalau misalkan kayak gini ada basisnya nggak nih kalau kayak gini? Kira-kira ada nggak? Gak ada gak sih? Nggak ada. Ya Atau kalau foto yang pertama nih. apa? Atau yang foto pertamanya Nah tapi sebelum. kan ya mungkin mungkin lebih tepatnya adalah eh asumsikan contoh ya, asumsikan si gambar ini adalah gambar di komputer gitu ya. Ya kita gambar di komputer ya. Jadi kita berbicaranya dalam konteks ini gambar komputer gitu ya. Nah kalau di gambar komputer ya berarti basisnya adalah si gambar di pixel terkecil dari sebuah komputer gitu. Karena kan komputer itu punya ukuran pixel kan. Satu pixel tuh ya mungkin ada satuannya gitu berapa senti gitu ya. Untuk menghasilkan sebuah gambar gitu. Gitu. Jadi kan eh ya secara teori memang harusnya sebetulnya pasti ada gitu, pasti ada basis rekursifnya gitu. Cuman terlihatnya aja kan, kelihatannya aja kan kayak nggak ada ujungnya gitu ya. Nah tapi kalau misalkan kita ngomong tentang di ini cermin gitu ya, nah itu nggak tahu ya, itu sampai di level molekuler apakah sampai begitu kita nggak tahu gitu ya. Cuman secara teorinya pasti harus ada basisnya gitu. Oke. Contoh ini juga ya, ini juga nih, ini kan dia pakai komputer gitu ya. Jadi kalau di komputer pasti ada sebetulnya ya. Batas paling bawahnya adalah si ukuran dari satu pixel itu gitu. Atau ini ya, nah atau juga ini. Jadi ini sebetulnya objek yang dihasilkan dengan ya dengan melakukan rekursi pada si objek tersebut. Contohnya kan sebetulnya ini segitiga ini terdiri dari segitiga ini, kemudian ada dia bikin segitiga ya, dia bikin segitiga. Nah, ini kan dibikin lagi nih segitiga lagi, set gini ya. Bikin lagi segitiga lagi gitu kan ya. Dan seterusnya gitu ya. Jadi bikin lagi segitiga lagi gini kan. Jadi semakin kecil semakin kecil semakin kecil gitu ya. So, ini fraktal. Nah sekarang kita ngomong tentang fungsi. Kalau fungsi gimana? Jadi kalau fungsi itu berarti dia butuh tadi ya dua hal. Yaitu dia perlu yang namanya basis, nilai fungsinya didefinisikan secara eksplisit gitu ya. Nah, ini juga basis ini juga digunakan untuk menghentikan proses rekursif gitu ya. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai yang valid gitu. Nah, ada juga komponen satu laginya adalah recurrence gitu, bagian yang mendefinisikan fungsi dalam terminologi dirinya sendiri, ya. Nah, ini kaidah yang nanti akan digunakan untuk menghasilkan barisan-barisan selanjutnya gitu. Contoh begini, ya, atau gini. Contoh adalah si fungsi ini. Nah, ini fungsi yang rekursif ya. Kenapa dia rekursif? Karena eh, walaupun di sini ada tiganya gitu ya. Nah, tiga ini adalah si basisnya gitu ya. Tapi kalau untuk mendefinisi untuk n sama dengan 0 gitu. Nah, ketika n sama dengan 0 kita keluarkan langsung 3 gitu. Tapi untuk mendefinisikan untuk mencari F2 atau F1 misalkan, maka kita perlu yang namanya
melakukan proses recurrence sampai kita mencapai basis gitu ya. Contoh, misalkan F4 gitu ya. F4 itu kan berarti menurut definisi ini karena N-nya lebih dari 0, berarti kita perlu 2 F3 tambah 4. Berarti cari dulu F3. F3 itu apa? F3 adalah 2 F2 tambah 4. Nah, tapi untuk mencari F2 kita perlu cari F1 dulu. F2, F1 tambah 4 gitu. Nah, baru kita dapat F1 itu adalah 2 F0 tambah 4. Nah, baru di sini bisa berhenti gitu karena kita udah tahu nilai F0 itu adalah 3 gitu. Berarti 3 kali 6 tambah 4, 10. Berarti ini 24, 48, 52 ya. 48, 52. Nah, berarti 104, 108. Betul nggak? Ya, 108. Gitu. Jadi menurun gitu ya. Dari F4 kita akan cari F3, F3 cari F2, F2 sampai F1. Ini sederhana ya karena kita cuma punya satu suku yang mengandung recurrence gitu ya. Nah, bisa jadi kita akan menemui persamaan dengan jumlah recurrence yang lebih banyak gitu ya. Bisa sukunya ada 2 gitu minimal ya. Gitu. Nah, atau misalkan ternyata n faktorial itu juga bisa dinyatakan sebagai rekursif gitu karena dia didefinisikan oleh dirinya sendiri, which is dalam hal ini n faktorial itu adalah n-1 faktorial dikali dengan n gitu. Ya. Karena kan sebetulnya 1, 2, 3 sampai n-1 itu adalah definisi untuk n-1 faktorial gitu. Itu. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini algoritmanya ya. If n sama dengan 0 kita return 1, kalau n kali faktorial kalau misalkan dia tidak sama dengan 0, asumsinya n lebih dari 0 gitu ya, maka dia akan mengembalikan n kali faktorial n. Atau ini ya tadi Fibonacci ya, ini Fibonacci bisa kita definisikan seperti ini, Fn itu adalah 0 kalau n sama dengan 0, n sama dengan 1 berarti jadi 1 gitu kan ya. Kalau dia lebih dari 1, maka kita akan mendefinisikan dia menggunakan dirinya sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini beda-beda nih, indeksnya ada yang mulai dari 1, ada yang mulai dari 0 gitu kan ya. Asal ada basisnya, sebuah ekspresi rekursif itu pasti bisa dihasilkan gitu ya. Atau polinom Chebyshev gitu ya. Jadi dia akan kalau misalkan ada T, N, X, dia akan mengembalikan 1 ketika N sama dengan 0, ketika N sama dengan 1 akan kembalikan X, dan ketika dia lebih dari 1 dia akan kembalikan ini. Nah, di sini ada 2 suku ya. Gitu. Nah, misalkan ini sumasi, contoh sumasi A sampai K itu bisa didefinisikan secara rekursif ya. Ya, jadi kalau kita lihat sini ini kan penjumlahan sama saja dengan penjumlahan sumasi, tapi untuk AK gitu ya, tapi batas atasnya adalah sampai N-1, makanya kita bisa definisikan sebagai seperti ini. Maka dari sini kita bisa definisikan AK juga sebagai sebuah jumlahan dari AK dari 0 sampai N itu sebagai sebuah barisan rekursif. Yaitu ketika AK-nya adalah kalau misalkan N-nya lebih dari 0, maka kita akan pakai ekspresi rekursif. Ketika sudah mencapai basis yaitu N sama dengan 0, ya kita keluarkan basisnya, yaitu di sini A0 ya. Kita peroleh dari mana? Kalau N sama dengan 0, kita masukkan ke sumasi kan langsung aja itu berarti jadi A0 aja kan gitu ya. Oke. Ya. Definisikan A adalah bilangan real tak 0 dan N adalah bilangan bulat tak negatif gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat AN itu kan bisa dinyatakan sebenarnya sama aja ya. A kali A sampai dengan A kali A. Nah, ini sebanyak N-1, ini sebanyak 1 kan? Sama dong. Nah, ini adalah A pangkat N-1 kali A gitu ya. Berarti kita basisnya apa? Basisnya adalah ketika N-nya sama dengan 1. Ketika N sama dengan 1, N sama dengan 0 mungkin ya. Ya, N sama dengan 0 deh. Sebenarnya boleh aja kalau misalkan basisnya adalah 0 atau 1 gitu ya. Asalkan untuk basis tidak boleh dia mengandung dirinya sendiri gitu ya, terminologi dirinya sendiri gitu ya. Misalkan kita definisikan untuk A sama dengan N sama dengan 1 gitu, berarti N sama dengan 0 deh. Berarti A pangkat N itu adalah 1 ketika N sama dengan 0 dan dia adalah A pangkat N kali
N-1 kali A gitu ya, untuk N lebih dari 0 gitu ya. Nah ini benar ya, dia pakai basisnya adalah 0 gitu ya. Atau A kali B secara rekursif, dalam hal ini A dan B adalah bilangan berpositif. Nah A kali B itu adalah B yang dijumlahkan sebanyak A kali gitu. Jadi bukan balik ya, bukan A yang dijumlahkan sebanyak B kali ya. Jadi A yang dijumlahkan sebanyak B yang dijumlahkan sebanyak B kali. Berarti A kali B itu adalah B tambah B tambah B. Nah ini kan ini adalah sebanyak N-1 misalkan. Nah ini sebanyak 1. Berarti sebetulnya ini adalah A kali. Jadi bisa kita nyatakan A kali B-1 kali. Ya, A kali B-1 ditambah B gitu ya. Untuk kalau misalkan N-nya. Nah ini basisnya, tergantung basisnya. Basisnya berapa berarti? Berarti kalau kita lihat A kali B itu ketika B-nya adalah 1 misalkan ya. Berarti dia 0 lah. Kalau 0 ya 0 kan? 0 gitu ya. Sama dengan 0 ketika I-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah berarti kita bisa definisikan A kali B ini adalah 0 ketika B-nya 0. Dan ini adalah A kali B-1 tambah B gitu ya. Untuk B lebih dari 0. Ya, atau bisa juga kayak gini kan. Bisa juga dia basisnya adalah 1 gitu ya. Kalau dia A sama dengan 1, maka mengeluarkannya B gitu ya. Gitu. Oh ini bukan. Oh. Ya. Oke. Ya, harusnya sama sih ya. Harusnya sama. Oke. Nah lanjut, kita juga bisa maunya himpunan yang rekursif. Nah jadi himpunan yang rekursif itu adalah sebuah barisan berhingga karakter gitu ya. Jadi kalau kita ingat lagi string ya. Jadi string itu kan sebetulnya kalau kita lihat dia disusun misalkan oleh karakter ITB misalkan ya, I, T, dan B gitu ya. Kita punya panjangnya adalah 3 gitu ya. Atau informatika dia disusun dari I, N, F, O, R, M, A, T, K gitu ya semuanya. Oke ya. Tapi sebetulnya ini kalau ini himpunannya, ingat ya kalau himpunan kan dia nggak boleh berulang ya. Jadi sebetulnya kalau kita ingin menyuluskan ini sebagai sebuah himpunan gitu ya, berarti dia ditulisnya sebagai I, N, F, O, R, M, A-nya sekali aja gitu ya. Jadi ini A-nya coret aja. I-nya juga gitu. Nah, tapi itu nggak penting. Nah, kemudian kita juga mengenal ada string kosong kan. Jadi string lambda itu menyatakan string kosong gitu. Nah, contoh begini. Contoh kita akan kita coba bahas ya ini. Nah, misalkan alfabet itu adalah himpunan karakter yang elemen-elemennya adalah penyusun string gitu ya. Jadi contoh gini. Contoh kita punya string 0, 1 ya. Ini kan pembangunnya adalah karakter 0 dan 1. Nah, maka di sini yang kita sebut sebagai sigma himpunan karakter itu adalah 0 dan 1. Karena kenapa? Karena string 01 begini. Jadi sigma ini adalah karakter pembangun dari string 01 kan, yang terdiri dari karakter 0 dan karakter 1 gitu ya. Atau bisa juga kita punya karakter pembangun yang lain gitu ya, himpunan karakter pembangun yang lain, misalkan kalau pada alfabet Latin berarti semua huruf dari A sampai Z gitu, atau dalam Romawi ya alfa, beta sampai dengan omega gitu ya di sini. Itu pembentuknya gitu ya. Nah, kenapa ini penting? Nah, sekarang kita lihat. Ternyata kita bisa menyatakan si himpunan ini sebagai sebuah jadi sebetulnya himpunan sigma ini kan
hanya karakter aja kan. Nah, ternyata dari karakter ini kita tahu kan bahwa dia bisa membentuk sebuah string gitu ya, bahasa lah ya, bahasa gitu, bahasa yang terdiri dari 0 sampai 0 dan 1 gitu ya. Nah, di sini dia bilang kita misalkan sigma bintang adalah himpunan string yang dibentuk dari sigma gitu ya. Jadi sigma bintang itu adalah himpunan semua string yang bisa bentuk dari 0 dan misalkan kalau dalam sebelumnya 0 dan 1 gitu ya. Berarti kan sebenarnya bisa banyak ya. Contoh kalau misalkan sigmanya adalah 0 dan 1, berarti kan sigma bintang itu adalah isinya string yang dapat dibentuk dari 0 dan 1 gitu ya. Nah, maka kan ini bisa banyak ya, bisa 0, bisa 1, bisa 00, bisa 01, bisa 10, bisa 11, bisa juga yang panjangnya 3 kan, 111, 110 gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi nggak habis-habis gitu ya. Jadi kalau bisa lihat, jadi banyak banget itu sebetulnya ininya apa, anggotanya gitu ya. Nah, ternyata pembentukan daripada sigma bintang ini ternyata bisa didefinisikan juga secara rekursif gitu. Misalkan apa basisnya apa berarti basisnya adalah ini jangan lupa ya, kita juga boleh sebetulnya kalau dia kosong gitu ya. Jadi lambda ini sebetulnya otomatis kosong juga karena pembentukan sigma bintang ini kita biasanya pembentukannya gitu ya, mulai dari yang panjangnya 0, string panjang 0 itu ya termasuk di sini gitu ya. String panjang 0. Ya which is himpunan string kosong gitu ya. Jadi lambda 01 ya dan seterusnya gitu ya. Nah, makanya basisnya adalah lambda adalah anggota dari sigma bintang gitu. Nah, recurrence adalah kalau W adalah anggota dari sigma bintang dan X juga adalah anggota dari sigma, maka pastilah WX itu anggota dari sigma bintang gitu. Jadi kalau misalkan W adalah sebuah string yang tergolong dalam si sigma bintang, dan ternyata kita punya karakter baru nih. Gak harus baru sih, tapi yang penting adalah karakter dari si himpunan karakter pembangunnya gitu. Nah, awalnya kita cuma punya stringnya W, kemudian kita bisa append lah istilahnya. Ini kan append ya sebetulnya. Kita append ya, dan si X-nya ini adalah anggota dari karakter pembangunnya, maka pastilah si WX ya, string yang sudah digabungin di concatenate itu menjadi bagian dari si sigma bintang juga gitu. Misalkan ini 01 kita akan ingin membentuk sigma bintangnya, basisnya kan berarti lambda. Ya udah kita coba 0 sama lambda berarti jadi 0, 1 sama lambda jadi 1. Nah, sekarang dari sini ya lanjut. 0 kita gabung sama 1 jadi 01. 0 digabung sama 0. 1 digabung 0, 0 digabung 0, 1 digabung 1 gitu dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi ini sebuah string dapat dibentuk dari penyambungan concatenation ya, tadi concatenation ya, sebuah string dengan string lain ya. Nah, ini kita kenal dengan istilah concatenation ya. Jadi A dot B itu jadi AB, string AB, WXYZ, W dot XYZ bisa jadi string WXYZ gitu ya. Gitu ya. Nah, ternyata proses penggabungan juga itu bisa dipandang secara rekursif gitu ya. Jadi kalau misalkan W adalah anggota dari sigma bintang gitu ya. Jadi himpunan string gitu ya. Himpunan string dengan panjang berapapun ya gitu ya. Nah, maka W diconcatenate sama himpunan kosong, string kosong ya, karena lambda ini string kosong ya. Ya kalau sebuah string W digabung sama string kosong ya jadi W itu sendiri kan. Nah, itu. Nah, maka itu basisnya itu. Nah, tapi kalau misalkan ya yang kita gabung bukan string kosong gimana gitu ya. Jadi misalkan W1 adalah sigma bintang, W2 adalah sigma bintang gitu ya. Nah, kemudian kita mau append dengan karakter X gitu ya. Yang
ternyata kita tahu bahwa X itu adalah karakter pembangun gitu ya. Nah, maka untuk apa istilahnya? Jadi misalkan kita kasih contoh lah ya. Contohnya misalkan W1-nya apa? Misalkan sigmanya kita definisikan adalah 0,1 gitu kan ya. Jadi W1-nya misalkan karakter 0, 1, 1, 0 misalkan. Nah, misalkan kita mau kita gabung dengan apa? Dengan karakter misalkan ya sembarang aja. Misalkan 1, 0, 0, 1 gitu ya. Ini mau kita append sama ini. Gimana cara prosesnya menurut aturan ini? Kalau kita mau mengappend, maka pertama kita pisahkan dulu nih si 1001 ini menjadi W2 dan X. W2 ini string ya. Nah, biasanya ambil dulu nih yang pertama nih W2 sama sisakan 1 di belakang. Nah, ini adalah X gitu ya. Nah, kita lihat berarti sekarang kita punya W2-nya adalah si 100, X-nya adalah si 1 gitu ya. Nah, ini memenuhi nggak syarat-syaratnya? Kadang kita cek W1 itu adalah anggota dari sigma bintang, W2 adalah sigma bintang juga. X adalah bintang, X adalah anggota sigma gitu ya. Nah, berarti bisa kita lakukan proses konkatenasi dengan cara ya udah untuk mengkonkatenasi ini, konkatenasi dulu tuh si yang W1 W2 baru konkatenasi yang X. Nah, W1 W2 konkatenasinya gimana? Ya, berulang lagi. Gitu. Lakukan lagi proses ini, bagi lagi. Nah, kalau misalkan yang di ujung adalah karakter pembangun, ya kita bisa lakukan lagi nih, definisikan ini lagi. Sampai kita menemukan string kosong gitu ya. Gitu. Sampai sini kebayang nggak? Coba. Aman nggak? Ya, emang ini masuk materi gitu Pak. Enggak. Iya, sebenarnya enggak sih. Ini sebenarnya materi semester 4. TBFO namanya. Teori Bahasa Formal dan Otomata. Jadi nggak apa-apa lah, nggak ngerti juga nggak apa-apa. Aman aja, aman. Nah, ya mungkin kita skip aja lah ya. Sebenarnya nggak terlalu penting itu. Jadi intinya di sini adalah bahwa si string itu sebetulnya adalah sebuah struktur rekursif, intinya gitu. Nah, jadi makanya ini penting buat dipelajarin. Karena nanti di semester 4 nanti kira-kira kayak gini lah pelajarin ini. Abstrak banget kan sebetulnya. Ya, oke. Tapi nah kita skip aja lah gitu. Nah, oke, lanjut aja sini ya. Oke, struktur rekursif ya. Jadi ini binary tree. Binary tree ini sebuah struktur rekursif juga ya. Kenapa? Karena tree itu kan sebetulnya apa? Tree itu adalah dia terdiri dari sebuah root, sebuah akar yang dia punya subtree. Subtree kiri biasanya gitu ya, dan juga ini subtree kanan. Nah, ini harusnya nanti dipelajarin di Alpro 2. Jadi tree itu adalah sebuah struktur diskrit di mana dia punya root dan dia punya subtree dan subtree kiri dan subtree kanan gitu ya. Sehingga pengaksesan daripada yang di kiri dan yang di kanan itu sebetulnya bisa diperlakukan sama seperti yang pengaksesan elemen-elemen dari root paling atasnya gitu ya. Karena subtree kiri ini pun juga bisa terdiri ya karena dia tree, maka dia punya root juga. Ya ini adalah rootnya gitu. Rootnya dia punya subtree lagi. Dan dia punya subtree lagi gitu ya. Oke. Tapi kita jangan terlalu bahas lah ya karena nggak jarang muncul. Oke. Ya intinya ini gitu ya. Jadi pohon itu juga tadi ya. Tree itu bisa didefinisikan secara rekursif gitu ya. Kalau misalkan basisnya adalah pohon biner kosong gitu ya. Ya nggak ada isinya gitu ya. Nah, tapi kalau dia punya ini, ya misalkan jika T1 dan T2 adalah pohon biner, maka kalau misalkan kita bentuk sebuah root seperti ini, ya, ada rootnya.
Jadi misalkan awalnya dia terpisah T1 dan T2, ada root-nya, kita gabungkan gitu ya. Nah, itu bisa disebut sebagai pohon biner juga gitu. Jadi sebetulnya pohon biner itu adalah bisa digabung gitu ya. Intinya gitu. Ya oke, kita lanjut aja. Nah, oke. Nah, ini yang penting nih, barisan rekursif, oke. Barisan rekursif gitu ya, misalkan setiap barisan bilangan berikut ini 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya gitu ya. Nah, kita lihat bisa didefinisikan oleh aturan 2 pangkat n kan, gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara rekursif sebetulnya ya kalau ini kan fungsinya. Ini fungsinya. Fungsi pemetaan barisan. Tapi sering kadangkala sulit untuk kita menentukan bukan menentukan ya. Lebih tepatnya sulit untuk kita mendapatkan ekspresi langsung ya dalam bentuk fungsi itu untuk mendefinisikan sebuah barisan. Dengan demikian biasanya kita pakai sebuah rekursif gitu ya. Kita pakai persamaan rekursif untuk mendefinisikan sebuah barisan gitu. Di mana di sini kita bisa lihat kan polanya bahwa 64 itu adalah 32 kali 2 atau 16. 16 itu adalah 8 kali 2. Ya, which is 8 itu adalah suku sebelumnya kan. Makanya dia definisikan 2 kali AN-1 gitu ya. Nah, jadi makanya di sini dia definisikan barisannya itu menggunakan rekursif dengan basisnya adalah A0-nya adalah 1 untuk N sama dengan 0 dan AN adalah 2AN-1 untuk N lebih dari 0 gitu ya. Nah, ini Fibonacci ya, Fibonacci itu ya yang tadi ya, recurrence-nya adalah Fn-1 tambah Fn-2 dengan syarat N-nya lebih dari 2 karena basisnya itu baru ada di 0 dan 1 gitu ya. Oke, ini spiral Fibonacci atau golden ratio ya. Golden ratio. Oke. Nah, terus contohnya seperti ini ya, setiap bakteri awalnya dimulai dari 5 buah bakteri, berarti A0-nya adalah 5 gitu ya, basisnya adalah 5. Nah, ketika dia sesudah apa ini? Setiap jam ya, setelah 1 jam berarti ya, dia akan membelah diri menjadi 2 bakteri. Artinya untuk ketika untuk mencari nilai bakteri di AN di waktu N, dia adalah double dari AN-1 dari sebelumnya gitu ya. Nah, jadi makanya ekspresi rekursifnya seperti ini gitu ya. Oke. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa barisan itu dilambangkan dengan EN ya. Kemudian elemen barisan ke N itu dinyatakan oleh AN gitu ya. Jadi kalau ini adalah barisannya, kalau ini menyatakan elemen barisannya gitu ya. Nah, bila persamaannya mengekspresikan AN dinyatakan rekursif dalam satu atau lebih term elemen sebelumnya gitu ya, bisa jadi nggak cuma AN-1 tapi bisa AN-2, AN-3 ya, kita bisa lihat dari yang Fibonacci gitu ya. Nah, maka itu persamaan itu adalah yang kita sebut sebagai relasi recurrence gitu ya. Contoh ini di mana dia didefinisikan dengan dirinya sendiri. Jadi as long as persamaan itu mengandung dirinya sendiri, maka itu sudah cukup untuk dinyatakan sebagai relasi recurrence. Oke. Nah, sama seperti fungsi rekursif ya, kita tahu bahwa relasi recurrence itu harus punya yang namanya initial condition. Kondisi awal untuk memulai perhitungan ya, intinya gitu. Nah, selain itu kenapa basis itu penting atau kondisi awal itu penting ya? Basis itu menentukan bagaimana barisan kita akan berperilaku ya. Jadi kita bisa punya sebuah baris relasi rekurensi yang sama, tapi karena basisnya berbeda gitu ya, bisa jadi dihasilkan sebuah barisan yang berbeda. Sehingga jadi itulah kenapa bisa jadi lu punya persamaan recurrence yang sama tapi tidak bisa barisannya itu berbeda gitu ya. Relasi rekurensinya sama tapi barisannya berbeda, itu bisa mungkin aja karena initial condition gitu ya. Initial condition mempengaruhi elemen-elemen barisannya, dan itulah yang membuat si barisannya menjadi unik gitu ya. Nah, solusi dari sebuah relasi recurrence, adalah sebuah formula yang tidak melibatkan lagi term rekursif gitu ya. Nah, jadi dibilang di awal kan bahwa sebelumnya memang
akan lebih convenient untuk kita punya sebuah barisan, yang dia itu mempunyai fungsi eksplisit gitu, yang menyatakan kalau misalkan suku ke N, maka ekspresinya apa, tanpa kita harus menggunakan barisan-barisan sebelumnya gitu. Tapi kadang-kala kan lebih mudah untuk kita melihat secara intuisi dengan menggunakan barisan-barisan sebelumnya gitu. Tapi bisa bahwa dari kita punya persamaan relasi recurrence menjadi sebuah persamaan function ya yang memetakan secara langsung gitu ya, secara eksplisit itu. Nah, itu goal dari persamaan recurrence gitu sebetulnya. Jadi kalau misalkan AN sama dengan 2 AN min 1 kurang AN min 2, dengan A0-nya adalah 0 dan A1-nya adalah 3. Oh ya, BTW, biasanya kalau misalkan ada 2 suku relasi recurrence, berarti initial condition-nya akan juga ada sebanyak 2. Jadi banyaknya suku dengan yang N-nya berbeda ya. Maksudnya ininya, term dari si ininya, termnya ya, yang dibutuhkan gitu ya. Kalau misalkan dia butuh N-1 dan N-2 gitu, berarti ada 2. Berarti kalau misalkan N1, N2, N-3, berarti kita butuh 3 initial condition. Biasanya gitu. Nah, contoh begini. Untuk membuktikan, misalkan kita ingin buktikan, periksa gitu ya, apakah AN sama dengan 3N adalah solusi. Ya berarti caranya adalah kita mengecek apakah si ekspresi 2AN min 1 min AN min 2 itu menghasilkan 3N apa enggak gitu ya. Nah, ternyata dia menghasilkan 3N, berarti dia adalah AN. Sama dengan AN, berarti 3N itu adalah solusi. Gitu. Jadi goal kita adalah menemukan ini. Ini yang sulit. Ya. Atau tadi ya, jadi ini kita bisa langsung masukin gitu kan ya. Kita bisa langsung masukin. Nah, ternyata bukan dia sama dengan 2N. Berarti AN sama dengan 2N bukan solusi relasi recurrence. Ya. Atau cara lain ya menggunakan basisnya aja gitu ya. Kalau dengan kita bandingkan hasil dari basis dengan hasil dari function ekspresi recurrence tanpa ada bukan ekspresi recurrence, yang fungsinya yang tanpa recurrence yang eksplisit gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, kalau tanpa recurrence itu dia 4, dengan recurrence 3, ya udah dari situ aja udah salah gitu ya. Tapi tidak membuktikan secara umum gitu. Karena kenapa? Karena bisa aja kebetulan sama gitu kan ya. Jadi akan better kalau menggunakan ini ya. Tapi kalau untuk menyangkal ya boleh gitu ya. Karena penyangkalan itu kan kalau kita ingin menyangkal sesuatu yang umum, kita tunjukkan bahwa ada satu kasus khusus yang bisa membantahkan istilahnya gitu. Oke, pemodelan bunga majemuk gitu kan ya. Misalkan PN itu adalah nilai uang setelah N tahun gitu ya. Kalau untuk menyatakan ternyata kita tahu kan bahwa kalau untuk N tahun ya kita bisa definisikan dengan cara si bunga di sebelumnya ya, si uang di tahun sebelumnya ditambah sama si bunganya, yaitu 0,11 ya kalau dalam hal ini. Dari si total sebelumnya gitu ya. Tuh. Nah, kalau untuk persamaan ini kita bisa cari secara eksplisit gitu ya. Dengan kayak rekursif kayak begini gitu ya. Kita definisikan terus sampai N-nya habis gitu ya. Nah, maka dapat nanti rumusnya adalah 1,11 pangkat N P0 gitu ya. Atau ini menara Hanoi ya, ini salah satu contoh lain gitu kan ya. Jadi menara Hanoi itu sebetulnya, The Tower of Hanoi itu sebetulnya adalah sebuah persamaan rekursif juga gitu. Kenapa? Karena dia punya basis ya. Dia punya basis gitu. Jadi pemodelannya adalah gini. Misalkan kita punya ini ya, ada disk ya, disk seperti ini mau kita pindahkan ke B, dan kita punya sebuah peralihan ya, tower peralihan gitu ya. Nah, contoh begini, untuk N3 cakram ya, ini prosesnya nggak terlalu penting gitu ya. Tapi secara umumnya gimana? Secara umumnya adalah untuk N cakram, kalau kita punya N cakram, cara berpikir rekursifnya adalah gini. Pertama kita pindahkan dulu ya. Jadi kita pindahkan dulu, kalau kita berpikir rekursif, kita pindahkan dulu nih, yang 3 ini, yang paling atas ini, goalnya jangan lupa B ya. Kita pindahkan dulu ini, yang di atasnya ini ke C.
gitu kan ya. Nah baru kan nanti kita akan punya tinggal satu disk gitu ya. Nah satu di sini kita pindahin ke B, ya itu berarti satu langkah tuh, satu langkah. Nah kita bisa melakukan step kayak gini lagi kan untuk disk selanjutnya. Ya udah, ini kan jadi kosong, ya kan? Pindahin aja lagi ini ke sini, ya. Berarti ini kosong ya. Pindahin dulu yang n-1 ya. Ini kan berarti awalnya n-1. Nah, ini berarti jadi n-2. N-2 pindahin ke sini. N-2. Bisa yang paling bawah. Pindahin lagi, satu langkah lagi. Nah, ini berpikir rekursifnya. Gitu ya. Berpikir rekursifnya gitu. Jadi, secara rekursif gimana? Berarti pindahin dulu dari A ke C, tadi kan ya sebanyak n-1. Kemudian pindahin satu cakram, yang A ke B gitu kan ya. Kemudian pindahin lagi deh. Ya, yang n-1 ya cakram dari C ke B gitu kan ya, walaupun nggak langsung ya, nggak langsung gitu, nggak langsung, maksudnya nggak langsung adalah tadi ya, tapi idenya adalah pindahin dulu seluruh cakram. Kita nggak tahu nih persis langkahnya berapa ya, tapi intinya adalah kita pindahin dulu n-1 cakram ke tawar pembantu, kemudian yang A baru pindahin. Lakukan hal yang sama kan, pindahin dulu yang atas, pindahin ke sini, kemudian yang C pindahin, dan seterusnya gitu ya. Jadi rekursifnya seperti itu, gitu kan ya. Ya, oke. Nah, jadi kita bisa dengan pemodelan itu ya, kita bisa menyatakan HN, misalkan HN itu menyatakan jumlah perpindahan cakram untuk n buah cakram gitu ya. Berarti untuk memindahkan sebanyak n tadi ya, kita bisa lihat Mbak ilustrasinya ya. Kita pindahin dulu n-1 cakram, caranya gimana ya? Caranya sebanyak HN-1 kali gitu ya. Nah, kemudian kita pindahin satu cakram, kemudian pindahin yang sisanya tadi dari perpindahan ke yang si B. Sebanyak berapa? Ya kita nggak tahu, tapi yang kita tahu adalah sebanyak HN-1 gitu ya. Makanya jadinya persamaannya kayak gini. Oke, ini kayaknya lagi azan ya? Di lu juga lagi azan nggak? Iya lagi aja nih. Oke, oke. Kita azan dulu ya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, udah aman? Udah selesai? Aman. Oke. Oke, ini Hanoi Tower. Nah, ini yang penting.
Penyelesaiannya gimana? Jadi kalau misalnya kita punya persamaan recurrence itu gimana? Nah, untuk di kuliah ini kita cuman membahas sampai relasi recurrence berbentuk linear homogeneous ya, homolineous lancar ya, homogen lancar itu bahasanya Pak Naldi banget itu. Ya, jadi untuk yang non homogen tidak dibahas gitu. Nah, yang berbentuk lancar itu yang kayak gimana? Yang bentuk lancar itu adalah yang bentuknya dia eh, ya kita punya AN-1 sampai dengan N-K gitu kan ya, dengan dibarengi dengan sebuah konstanta. Jadi kalau misalkan ada konstanta masih boleh. Tapi kalau misalkan bentuknya udah kuadrat ya, atau misalkan pangkat 3, pangkat 4 gitu ya, itu udah nggak bisa diselesaikan dengan homogeneous, linear homogeneous solution gitu ya. Dalam hal ini C1 sampai CK adalah bilangan real, CK tidak boleh sama dengan 0. Oke. Oke, nah contoh begini, contoh, nah yang tadi nih majemuk ini dia bisa diselesaikan dengan persamaan homogen lancar. Karena dia sukunya adalah PR-1 ya, dengan sebuah konstanta. Ini juga Fibonacci juga lancar. Nah, ini bukan lancar karena ada suku kuadrat. Atau yang ini, nah ini ada konstanta, sukunya ini berbentuk konstanta. Nah ini nggak bisa diselesaikan dengan lancar. Jadi semuanya harus ada si suku ini, N-1 atau N-2 dan seterusnya gitu ya. Jadi nggak boleh dia sebuah konstanta tunggal gitu ya. Nah ini juga salah. Nah atau ini dia tidak homogen lancar karena koefisiennya bukan konstanta ya, harus konstanta gitu ya. Oke, ini contoh relasi recurrence dalam program gitu kan ya. Ya ini kan barisan Fibonacci ya. Nah sekarang solusinya itu yang penting. Solusinya adalah kalau misalkan kita punya ya ini kita lanjutin aja. Intinya adalah kita bisa membentuk, intinya adalah dari persamaan recurrence ini kita bisa membentuk sebuah persamaan karakteristik. Jadi persamaan karakteristik itu adalah persamaan intermediary lah ya. Intermediary equation yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan sebuah persamaan karakteristik gitu ya. Nah ini penurunannya aja sih sebetulnya untuk mendapatkan si persamaan karakteristik itu. Gitu. Nah kalau bisa dilihat ya dari prosesnya memang kelihatan kenapa harus dia homogen lancar gitu. Ketika dia misalkan bukan homogen lancar, maka persamaan yang dibentuk ya, ini kan persamaan apa? Persamaan kuadrat ya, persamaan polinomial ya. Ketika nanti bisa dilihat ya bahwa ketika ketika dia bukan persamaan yang homogen lancar, maka nanti dia bukan persamaan polinomial jadinya. Jadi nggak bisa diselesaikan gitu ya. Nah, solusi persamaan karakteristik itu yang kita sebut sebagai akar-akar dari karakteristik, akar-akar karakteristik. Dan komponen solusi relasi recurrence yang kita cari. Ya. Oke. Nah, misalkan kalau misalkan derajatnya K2, ini kan tadi derajat 1 ya. Derajat 1 ya R pangkat N gitu ya. Tapi kalau misalkan dia eh, derajat 2 gitu kan ya, maksudnya ada sukunya ada sebanyak 2 gitu kan ya. Nah, nanti sebenarnya bisa diturunkan juga ya, bisa diturunkan juga gitu ya, bahwa nanti kita lihat bahwa nanti persamaan karakteristiknya berbentuk persamaan kuadrat gitu ya. Di mana akar-akarnya adalah nanti R1 dan R2 gitu. Nah, teoremanya adalah misalkan C1 C2 adalah bilangan real, kemudian kita juga punya R2 min C1R min C2 sama dengan 0, memiliki dua akar berbeda gitu kan ya, maka solusinya adalah ini alfa 1 R1 pangkat N tambah alfa 2 R2 pangkat N untuk N sama dengan 0, 1, 2 gitu ya. Jadi nanti alfa 1 dan alfa 2-nya dapat dari mana gitu kan ya. Nanti kita dapatkan dari basisnya, dari basisnya. Nah, alfa 1, alfa 2 adalah konstan yang dari basis itu. Nah, ini contoh aja langsung ya. Nah, ini berarti derajat berapa? Derajat 2, benar nggak? Ya nggak? Yuk. Yo, derajat 2 kan?
Derajat 2 berarti, nah ini bisa langsung di-treat kayak persamaan kuadrat aja. AN itu R-nya, R kuadrat ya. R kuadrat, ya kan sebenarnya R kuadrat sama dengan R tambah 2 gitu ya. Nah ini langsung aja R kuadrat min R min 2 gitu ya. Sama dengan 0. Nah ini kan berarti jadinya R min 2, R plus 1 sama dengan 0. Berarti nanti dapat R sama dengan 2 atau R sama dengan min 1. Berarti kan tadi menurut teorinya AN itu bisa dinyatakan oleh alfa 1 R1 pangkat N tambah alfa 2 R2 pangkat N. Di mana alfa satunya nanti kita cari ya. Nah, R1-nya adalah 2 pangkat N tambah ini min 1 pangkat N. Nah, berarti AN ini ya. Nah, nanti kita tinggal masukin A0 sama dengan 2. Nanti dapat alfa 1 plus alfa 2. Kalau A1 sama dengan 7, nanti dapat persamaan ini. 2 sama dengan alfa 1 plus alfa 2. Dan nanti kita dapat 7 sama dengan 2 alfa min 1 min alfa 2. Tinggal ditambahi. 3 alfa 1 sama dengan 9. Alfa 1 sama dengan 3. Alfa 2-nya berarti sama dengan berapa? Alfa 1, min 1 ya. Ya udah berarti nanti solusinya adalah tinggal masukin ke sini. AN sama dengan alfa 1 adalah 3 kali 2 pangkat N dikurangi dengan min 1 pangkat N. Oke. Nah, cuman yang menarik adalah yang harus diperhatikan bahwa si persamaan karakteristik solusi persamaan karakteristik AN sama dengan alfa 1 R1 pangkat N tambah alfa 2 R2 pangkat N tidak berlaku ketika akarnya kembar. Akarnya kembar. Nah, kalau misalkan akarnya kembar, pakai teorema 2, yaitu solusi rekuren dari ini adalah ini. Jadi pembedanya apa? Pembedanya hanya ada N pada si suku kedua. Ya. Jadi karena R0-nya sama, akar-akar karakteristiknya sama ya, sama-sama R0 gitu kan ya. Maka pembedanya adalah si N ini. Contoh adalah ini. Ya. Contoh adalah ini. Ya ini nanti kalau kita lihat ya. Ya coba ya kita selesaiin ya. Jadi ini berarti jadi gimana? R kuadrat sama dengan 6R tambah 9R kan? Tambah 9 kayak gini. Kurang 9 ya kan? Nah, berarti R kuadrat min 6R tambah 9 sama dengan 0. Berarti ini R min berapa? R min berapa nih? R min 3 ya? Iya, min 3. Yes. Nah, ini kan akar kembar kan? Nah, karena akar kembar berarti kita bisa pakai teorema kedua. Berarti solusinya adalah AN sama dengan alfa 1 3 pangkat N tambah alfa 2 N 3 kali 3 pangkat N. Kita terapkan A0 adalah 1 dan A0 adalah 1, A1 adalah 6. Berarti 1 sama dengan alfa 1 tambah ini N-nya 0 ya. Jadi 0, udah kan? Sorry. Ya, 0. 0 ya. Berarti langsung alfa 1 adalah 1. Nah, kalau A1 berarti 6 sama dengan alfa 1 kali 3, berarti 3 kali alfa 1 tambah 3 kali alfa 2 ya. Berarti di sini berapa? Alfa 1 plus alfa 2 adalah 2. Berarti alfa 2-nya adalah 1 juga. Berarti di sini AN sama dengan 3 pangkat N tambah N kali 3 pangkat N. Benar nggak? Yes, benar ya. 3 pangkat N-nya bisa keluarin misalkan ya. Itu juga berarti 1 plus N. Oke, gampang ya. Aman ya. Aman. Oke, nah terakhir teorema 3. Misalkan C1 sampai CK adalah bilangan real gitu ya. Nah ini kan persamaan, kita punya persamaan karakteristik ya. Ini kayak biasa persamaan karakteristik. Dia punya K akar berbeda. Jadi kalau tadi ya, itu kita solusinya terbatas hanya untuk dua suku
gitu. Tapi gimana kalau misalkan kita punya sampai K suku? Jadi kalau kita lihat ini ya, relasi rekurensinya sampai n-K ini berpotensi bisa sampai 0 gitu ya. Ya, jadi itu ternyata solusinya ternyata tinggal kita ekspansi aja yang tadi. Jadi yang sebelumnya alfa 1 R1 pangkat N tambah alfa 2 R2 pangkat N ya. Jadi solusinya ketika misalkan kita punya 3 suku atau 4 suku ya kita berarti ada suku tambahan aja. Jadi kalau misalkan 3 suku alfa 3 R3 pangkat N, kalau misalkan ada 4 alfa 4 R4 pangkat N gitu kan ya. Ya contoh ini ya, contoh ini R-nya ada 3 ya. R1 R2 R3, maka menurut teoremanya kan berarti AN sama dengan alfa 1 pangkat N dan seterusnya gitu kan ya. Nah, ini sebetulnya 1 pangkat N bisa diubah ya. Diubah jadi alfa 1 aja langsung karena kan 1 pangkat N pasti 1 ya. Tapi ya terserah lah itu tinggal, nah ini tinggal disulihkan aja, disubstitusi. Ya ini kan kita akan dapat persamaan 3 variabel gitu ya, persamaan 3 variabel. Berarti nanti ya tinggal di ini aja ya, disederhanakan, dicoret-coret. Nanti dapat alfa 1, alfa 2, alfa 3-nya berapa. Nah, tapi gimana kalau misalkan ada akar yang sama dari perlu misalkan R1, R2, R3 sampai Rn gitu ya, tapi ternyata misalkan dari R1 sampai Rn itu ada salah satu yang sama. Jadi nggak harus semuanya sama, tapi ada kasus yang akarnya sama. Gitu kan ya. Nah, ini lebih susah lagi ya. Coba ini apa nih? Then a sequence AN is a solution of the recurrent solution. Oke. Wow, oke. Alfa 1. Oh, oke. Ini dari berarti polanya gimana nih? Oke lah, mungkin nanti coba gua baca lagi lah ya. Gimana ini kalau buat contohnya gimana ya? Soalnya nggak ada contohnya nih, jadi kita nggak kebayang penggunaannya gimana gitu ya. Tapi biasanya sih ya, biasanya kalau di soal sih maksimum ya, derajatnya 3 lah. Derajatnya 3. Oke, oke, oke. Oke, coba kita pindah ya. Nah, coba ini yang tahun lalu aja deh. Oke, udah ngerjain yang tahun lalu, Ri? Belum. Oh, belum? Oke. Nah, ini biar kebayang aja ya. Jadi biar kebayang nih. Nah, soalnya ada 7. Ini solusinya ya. 7 apa? Oh, ini soalnya kepotong ini di sini. Nah, nanti oke, coba. Oke. Soalnya ada 7, waktunya 95 menit. Nah, jadi emang nggak tahu ya kalau tahun ini dikurangin tapi jadi lebih dikit atau tetap banyak gitu ya, tapi kurang lebih kebayang lah kayak gini gitu. Nah, biasanya bakal ada induksi matematika tuh ya, bakal ada 2 mungkin ya. Nah, coba kita kerjain. Oke. Oke. Hmm. Kok nggak ada? Oh, oke. Ya, kalau yang nomor 1 udah hatam lah ya, harusnya bisa ya. Bisa nggak nih? Induksi masih inget kan? Masih kok, masih. Hasil lah ya. Coba, kalau misalkan induksi kan berarti basisnya apa? Kalau di sini berarti basisnya berapa? N sama dengan berapa?
1. 1 ya. Oke. Basisnya adalah N sama dengan 1 gitu ya. Coba kalau misalkan N sama dengan 1, berarti 1 pangkat 3 sama dengan berarti 1 pangkat 3 sama dengan, atau gini lah, pembuktiannya ya 1 pangkat 3 sama dengan 1 kali 2, 1 kali 1 plus 1 bagi 2. 1 kali 2 bagi 2, 1 ya. Jadi ini terbukti ya. Oke, tinggal induksinya. Induksinya kan berarti asumsikan PN benar. PN yaitu apa? Ini sampai dengan N itu benar ya. Oh ini kuadrat BTW. Oh ya kuadrat, sorry. Nah, asumsikan PN benar, maka ya kita harus buktikan kan PN plus 1 benar. Nah, PN plus 1 itu berarti adalah 1 sampai dengan N pangkat 3 kan. Kemudian ini ada N plus 1. Kemudian ini mau kita buktikan, dia sama dengan ini kan, N plus 1 kali N plus 2 pangkat 2, N plus 1 kali N plus 2 dibagi 2 pangkat 2. Harus sama dengan itu kan. Nah, kita tunjukkan bahwa ini sama dengan N plus 1 plus 2 di kuadrat. Maka ini jadinya apa? Menurut hipotesis ini adalah N kuadrat N plus 1 kuadrat bagi 4 ditambah N plus 1 pangkat 3. Berarti jadinya N kuadrat N plus 1 kuadrat tambah 4 N plus 1 pangkat 3 bagi 4. Berarti ini bisa keluar ini N plus 1-nya ya kan. N plus 1 kuadrat tersisa N kuadrat tambah 4 N plus 1. Atau jadinya 4 N plus 4 dibagi 4. Nah ini kan sama aja kayak N plus. Oke, ada yang aneh, bentar. Ya, N plus. Oke. N plus 2 ya? Hah? 4. Oh ya, N plus 2 di kuadrat. Oh ya, benar-benar. N plus 2 di kuadrat ya. Dibagi sama 4. Berarti ini jadi N plus 1. Ini N plus 2 dibagi 2. Terbukti ya? Oke, aman ya? Tinggal apa istilahnya ya? Aljabarnya aja. Oke, aman? Oke. Lanjut lagi, misalkan nomor 2. Nah ini coba buktikan bahwa kalau untuk N lebih dari sama dengan 4, kalau untuk N lebih dari sama dengan 4, buktikan bahwa N faktorial lebih dari 2 pangkatnya. Nah ini mungkin agak baru ya tipe soalnya ya, pertidaksamaan gitu ya. Tapi yang penting adalah kita tetap sama aja prinsipnya. Kita buktikan bahwa kalau untuk N plus 1 ya, dia tetap
berlaku gitu pertidaksamaan-pertidaksamaannya. Nah, dia bilang apa? Dia bilang asumsinya berarti kan untuk basisnya ya. Untuk n sama dengan 4 ya. Berarti kita lihat bahwa 4 faktorial yang adalah berapa ini? 24 ya. Ini lebih dari 2 pangkat 4 yang adalah sama dengan berapa? 16 ya. Ini benar. Itu. Induksinya berarti untuk n lebih dari 4 ya. Untuk n lebih dari 4 berarti asumsikan apa? N faktorial lebih dari 2 pangkat n. Maka kita perlu buktikan bahwa n plus 1 faktorial itu lebih dari, objektifnya apa? N plus 1 faktorial, ya ini untuk ingatan aja ya. Lebih dari 2 pangkat, harus atau ditulis saja, harus ditunjukkan bahwa n faktorial, n plus 1 faktorial lebih dari 2 pangkat n plus 1. Ya. Perhatikan bahwa apa? Perhatikan bahwa n plus 1 faktorial ini itu sama dengan n kali n faktorial, benar nggak? Benar nggak? n plus 1, sorry. N plus 1 Nah, kali ya, n faktorial. kali Ya nggak? ya. Hmm. Nah, menurut hipotesis induksi, n faktorial itu lebih dari 2 pangkat n. Ya. Menurut hipotesis gitu kan ya. Oke. Berarti dari sini kita bisa Oke. Nah, ini oke. Berarti kan ya dulu kan 2n plus 1-nya jadi 2n kali 2. Terus Ya, ini jadi karena n-nya itu udah pasti lebih besar dari 4, berarti n plus 1 lebih besar dari 2. Jadi udah klik betul. ya itu. Jadi berarti ini lebih dari ya, lebih dari 2 pangkat n kali n ya. N 2 pangkat 1 ya, 2 gini ya. Nah, ini dijelasin aja karena n faktorial lebih dari 2 pangkat n dan karena gitu ya. Jadi bisa dijelasin kayak gini, dan karena n lebih dari sama dengan berapa? 4 ya? Lebih dari 4 ya. Maka itu bisa kita simpulin dong. Ya. Maka n plus 1 kali n faktorial itu lebih dari 2 pangkat n kali 2. Bisa gitu dong, ya kan? Karena n plus 1-nya lebih dari si 2 juga, ya kan? Karena n plus 1-nya, karena n-nya lebih dari 4 gitu. Ya mungkin penulisannya bisa lebih better gitu, tapi istilahnya paham lah ya alasannya kenapa ya. Maka haruslah, ya maka terbukti lah gitu. Bahwa n faktorial lebih dari 2 pangkat n. Oke, aman ya? Untuk n lebih dari sama dengan 4. Tapi itu di solusinya Paring juga biasanya nggak detail-detail amat sih. Biasanya ya ini, biasanya ya singkat kan nih, ya kan dia langkahnya gimana nih?
Jadi N sama dengan K plus 1 faktorial dia pisahin gitu kan ya. Sebenarnya gue kurang suka pembuktiannya. Kenapa? Karena kalau dia udah nulis begini, asumsinya sudah pasti lebih besar gitu. Jadi malah jadi kayak kurang smooth gitu pembahasan alur pembuktiannya gitu. Makanya gue lebih suka bahwa pertama kita establish dulu n plus 1 faktorial ini sama dengan apa gitu. Oh, sama dengan n plus 1 kalian faktorial gitu. Nah, baru kita nyatakan dia itu lebih besar dari apa gitu. Dengan ditulisin alasannya kenapa gitu. Ini kalau nggak salah diterima kok solusinya kayak gini. Soalnya kalau nggak salah gue jawabnya gini deh. Gitu. Aman ya berarti ya? Gimana? Oke, nomor 3 juga oke lah ya. Nomor 3 juga ini kan pakai rumus aja ya sebenarnya. Bisa langsung aja kan sebenarnya. Ya ini kan berarti penjumlahan aritmatik ya. Aritmatik berarti 1000 kali 1001 bagi 2, benar gak? Nah, dia bilang penjumlahan I pangkat 3 ini sama aja kayak aritmatik di kuadrat. Berarti kan ini sama aja kayak, ini kan 1, 2, 3, 4, tambah 40 ya. Berarti ada 40 suku, berarti 40 kali 41 bagi 2 di kuadrat. Benar gak? Ya nggak? Bentar nih, layarnya masih soal sebelumnya. Oh, Agak di yang agak nomor delay sih. agak delay kayaknya ya. Oh, ini baru kelihatan. Udah kelihatan coretannya. Udah. Oke, udah lah ya. Oke. Jadi kalau kayak gitu aja kan? Benar nggak? Ini nggak bisa pakai kalkulator lah. Baru ya. Aman? Aman. Oke. Nomor 4. Nomor 4 juga. Lab Kuantum ITB sedang membangun jaringan komputer kuantum karena sifat keterikatan kuantum. Oke, nih ya. Secara khusus jumlah koneksi baru CN yang diperlukan untuk komputer ke N ya. Jadi untuk membentuk sebuah koneksi baru CN yang diperlukan oleh komputer ke N itu sama dengan 3 kali koneksi yang diperlukan untuk komputer ke N-1 kurangi dengan koneksi komputer ke N-2 gitu. Jadi persamaan rekursifnya kebayang nggak? Ini berarti rekursifnya gimana? Berarti CN sama dengan apa? CN sama dengan 3 kali CN min 1 dikurangi 2 kali CN min 2 Udah? Iya udah. Oke. Nah yang A ini kan relasi rekursif ya. Nah berarti kalau relasi rekursif harus ada Basis basis. Basisnya berapa? 2 sama 3. Berarti C2 gitu ya. C2 sama dengan 5. C3 sama dengan 13. Nah udah, yang B ini menemukan selesaikan relasi rekursif ini kan berarti bisa langsung ya. R kuadrat sama dengan 3R min 2. R kuadrat min 3R plus 2 sama dengan 0. Berarti ini adalah R min 1, R min 2 sama dengan 0. Nah ini tinggal ini ya, tinggal dicari kan alfanya berapa sama alfa 2 berapa. Aman ya? Aman.
Nanti coba guys, sambil kita lihat juga lah. Nah, nanti oke, coba. Oke, ya ini benar ya. R kuadrat min 3R plus 2. Kita akan faktorkan akar-akarnya menjadi R2 dan R1. Nah, nanti kita tahu kita punya ini kan ya, diubah alfa 2 pangkat N tambah beta, ya karena 1 pangkat N konstan ya. Nah, berarti nanti kita akan dapat persamaan rekursifnya C2-nya adalah 5. Berarti ini jadi 4 alfa plus beta adalah sama dengan 5. 8 alfa plus beta adalah 13. Ya kita dapat alfa adalah 2, B adalah beta adalah minus 3. Berarti CN-nya nanti dapat ya 2 kali 2 pangkat N. Ya sebenarnya kan bisa jadi 2 pangkat N plus 1 ya. Kurangi 3. Gitu. Nah, sebuah lab yang ini mungkin yang agak ini nih. Sebuah lab memiliki cukup bahan untuk 100 koneksi. Berapa jumlah maksimal komputer yang dapat mereka tambahkan ke dalam jaringan labnya? Berarti kita harus cari N-nya kan? N-nya berapa nih kira-kira? Kalau dari rough estimated sih ya, berarti N-nya sama dengan berapa nih? 5, 6, 32, 64, 128, 128, 7, 6. Ini 5 berarti. N sama dengan 5. Karena apa? Kayaknya ya. Karena kalau kita lihat ya berarti berapa koneksi kalau ada 5 nih. Kalau ada 5. Oh, tapi gini. Tapi begini, masalahnya begini. Nah, ini mungkin agak tricky nih yang C ini. Jadi kita bukan nyari, jadi kan C5 itu menyatakan apa? Koneksi untuk komputer kelima. Berarti koneksi untuk komputer 5. Nah, kita belum mempertimbangkan koneksi untuk komputer keempat, 3, 2, 1 gitu. Nah, jadi bisa jadi lebih rendah lagi gitu. Jadi yang dihitung bukan single satu nilai doang, tapi beberapa nilai gitu ya. Nilai ke bawahnya juga harus dihitung. Kalau dari wordingnya ya, paham nggak? Karena di sini bahannya 100 ya kan. Nah, ini aja dari awalnya kan 2 tuh. Ketika komputer 2 dibutuhkan berarti 5 koneksi. Oke. Berarti komputer 2 butuh 5 koneksi. Komputer 3 berarti butuh berapa koneksi? 13. Nah, oke, ini aja udah 18 berarti kepake ya kan. Untuk si 2 komputer itu. Oke. Nah, sekarang berarti yang cari yang 3. Kalau yang 3 berarti berapa nih? 3 ini berarti C3 ini berapa? C3 ini adalah 2 pangkat 4 ya. 16 kurang 3. 13. Ya nggak sih? Oh ya, iya benar-benar. C3 13. C4 ya berarti, sorry. C4 itu adalah 2 pangkat 5 kurangi 3. Gitu kan ya? Berarti 32 kurang 3, 29. Tapi udah benar sih, C5 berapa nih? C6, 2 pangkat 6 itu berapa? 64 ya? Ya, 64 kurang 3. 64 kurang 3 itu berapa? 61 ya. Nah, udah coba. Berarti tadi 5 plus 13, ini 3 koneksi, 4 nih berarti 29 tambah 5 tuh 61. Nah, ini udah lebih dari 100 belum? Atau masih di bawah 100? Apa? Lebih. Wah, berarti 5 aja udah nggak bisa. Berarti maksimalnya 4, ya nggak? 4 komputer. Berarti berapa jumlah maksimum komputer? Ya, berarti 4 gitu. Nah, sekarang kita cek. Nah, benar kan? Jadi untuk menambahkan komputer ke 2 sampai 4 tuh 47 koneksi kurang dari 100.
Kalau misalkan ditambah sampai 5 jadi 108, lebih dari 100, maka jumlah maksimum, oh ini juga kita salah juga nih, kurang teliti juga. Jumlah maksimum komputer yang dapat ditambahkan. Nah, berarti bukan 4 berarti jawabannya. Berarti 3, karena yang ditambahkan. Totalnya adalah 4, yang ditambahkan 3. Oke, itu ya berarti ya. Pokoknya jangan terjebak. Nah, itu tuh yang kayak gini-gini. Jadi dipastiin kalimatnya jelas lah gitu. Oh, udah sampai 18.38 aja nih kita. Oke, berarti mungkin ya untuk soal next-nya ini ya oke lah. Tapi ya memang ini ya yang susah ini. Ya penyederhanaan ini peta Carnot. Nah, ini pasti soalnya pasti pesta Carnot gitu kan ya. Peta Carnot tuh pasti ini juga agak unexpected nih pas di tahun gue juga. Wah, ini keluar ternyata gitu. Pembuktian hukum aljabar nih kalau bisa diingat juga. Ini kan sebetulnya sifat dasar ya, tapi disuruh ngebuktiin gitu yang sifat dasar gitu. Jadi pastiin benar-benar paham sama hukum-hukumnya gitu. Sama paling ini juga nomor 7 peta Carnot gitu. Oke. Sip. Nah, jadi paling harus bisa ini aja sih. Mungkin harus dibaca dulu sih ini soalnya lumayan panjang ya. Kalau nggak dibaca kayak agak susah. Yang penting adalah kalau peta Carnot itu sih tahu kalau misalkan seperti ini itu dia direpresentasikan oleh ekspresinya apa gitu. Misalkan ini kan nanti nih ada beberapa ekspresinya kan. Baru nanti ditransform lah dia menjadi si ekspresi boolean gitu. Baru bisa sederhanain gitu. Oke, aman sampai sini? Aman ya? Mana? Oke, berarti ya gitu lah. Agak kepanjangan kita di tadi persamaan rekursif harusnya agak cepet aja. Oke, BTW gimana nih yang ini lomba-lomba? Gue udah nyoba sekali sih tadi itu. Tapi memang masih jelek. Langsung Kayaknya ini deh, Ri. Eh, kok gue coba buka ininya lagi, labelnya lagi. Kayak beberapa ada yang menurut gua gitu ya. Menurut gua kok masuknya ke kelas ini gitu loh. Jadi mungkin nanti gue coba relabeling lagi sih beberapa. Contoh ya, cek. contoh mana ya? Contoh mana? Sebentar. Gue coba. Udah kalian dah. Kenapa? Kalian. Iya, kalian aja makanya. Emang agak-agak ambigu sih. Tapi ini ketemu nih. Ternyata dia Apa? ngambil dari Kegel juga ujungnya. Oh gitu. Tapi kan eksternal ya. Gak boleh kan kalau eksternal. Enggak, maksudnya lihat labelnya sih. Oh lihat lihat. Iseng aja. Wait sebentar. Gue coba share screen. Ini gue matiin aja dulu.